Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang abstract nouns. Apa itu abstract nouns? Bagaimana definisinya, bagaimana bentuknya, akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa untuk berikan like, kemudian subscribe dan juga komen kepada channel kami, agar channel kami semakin berkembang dan agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan terbaru di channel kami. Abstract nouns. Kita mulai dari definisinya. Abstract noun is a noun that is intangible, cannot be seen, and cannot be touched, but can only be imagined. Jadi abstract noun itu dia adalah kata benda yang tidak berwujud, ya, tidak berwujud. Kemudian tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, tapi bisa dibayangkan. Kata kuncinya, abstract noun itu adalah kata benda, dia kata benda, tapi dia adalah tidak bisa dilihat dan dia tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, dan wujudnya tidak nampak, tidak kelihatan wujudnya, tapi dia bisa dibayangkan, bisa dirasakan. Ya, ingat. Kata benda yang hanya bisa dirasakan tapi tidak terlihat, tidak bisa diraba. Itulah abstract noun. Kemudian ada ciri-ciri abstract noun. Yang pertama, dia adalah represent things that cannot be physically perceived through the five senses. Dia adalah mewakili hal-hal yang tidak dapat dirasakan secara fisik. Fisiknya dia tidak ada, ya. Dia tidak bisa dirasakan secara fisik melalui panca indera. Ada 5 panca indera. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa dicium, ya. Tapi dia itu ada. Itulah abstract noun, ya. Tidak bisa dirasakan dengan 5 panca indera. Kemudian ciri yang kedua, often intangible and exist in the mind or as qualities that are not easily quantifiable. Dalam bahasa Indonesia diartikan seringkali tidak berwujud dan ada dalam pikiran. Itu kata kuncinya. Tidak ada wujudnya, tapi dia ada dalam pikiran. Ya, dua tadi ya cirinya, dia tidak dapat dirasakan, dan ciri yang kedua adalah tidak berwujud, tapi ada dalam pikiran. Itulah karakteristiknya. Oke, di sini akan kita sampaikan beberapa contoh dari abstract noun. Abstract noun yang pertama dia adalah idea. Idea ini adalah ide atau gagasan. Contohnya apa? Abstract noun yang merupakan ide atau gagasan. Oke. Ada religion, kemudian ada faith, ada justice. Religion, faith, dan justice. Religion sendiri diartikan sebagai agama atau keyakinan. Dan faith, ya, faith dia adalah kesetiaan, dan justice dia adalah keadilan. Ya. Agama atau keyakinan, yang kedua ini adalah kesetiaan, dan yang terakhir ini dia adalah keadilan. Ingat, biasanya ada ke kemudian an. Itulah contoh dari abstract noun. Biar lebih jelas kita lihat contoh dari religion. Muslim is her religion. Islam adalah agama dia. Ya, religion di sini agama, keyakinan. Dia adalah abstract noun. Ya, agama itu ada, tapi nggak bisa disentuh. Dilihat nggak bisa, diraba nggak bisa, tapi dirasakan ada. Itulah keyakinan. Yang kedua adalah kesetiaan. We must stand with our faith. Kita harus bertahan dengan keyakinan. Kita harus bertahan dengan kesetiaan kita. We must stand with our faith. Ya, faith itu keyakinan. Dan justice. To fight to get the justice for all. Ya, dia berjuang untuk mendapat apa? Mendapat keadilan untuk semua orang. Justice for all. Keadilan untuk semua orang. Ya, jadi 3 contoh ide adalah agama, kesetiaan, dan keadilan. Oke, kita ke contoh abstract noun yang kedua. Dia adalah konsep. Contohnya adalah konsep ini. Satu adalah friendship, brotherhood, dan marriage. Friendship ini hampir-hampir yang brotherhood, ya. Friendship ini apa? Persahabatan, brotherhood, persaudaraan, dan marriage adalah pernikahan. Contoh dari friendship adalah keep our friendship forever. Jaga persahabatan kita selamanya. Friendship. Brotherhood.
Thanks for the amazing brotherhood. Terima kasih untuk persaudaraan yang luar biasa ini. Ya, brotherhood. Ini adalah abstrak noun. Kemudian marriage, pernikahan. I'm so happy with your marriage. Saya sangat bahagia dengan pernikahanmu. Ya, contoh dari konsep untuk abstrak noun adalah friendship, brotherhood, dan marriage. Itu contohnya. State yang ketiga, keadaan. Ya. Contoh dari abstrak noun state keadaan adalah success, failure, and confusion. Success, kesuksesan, failure, kegagalan, dan confusion adalah kebingungan. Ulangi, success, apa tadi? Kesuksesan, failure, kegagalan, dan confusion adalah kebingungan. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, your success depend on your effort. Kesuksesanmu tergantung pada usahamu. Failure, kegagalan. Don't give up on failure. Jangan menyerah pada kegagalan. Confusion, kebingungan. Overcome your confusion by studying. Atasi your confusion, kebingunganmu dengan belajar. Ya, jadi contoh ketiga adalah state. Keadaan adalah keadaannya, itu adalah contohnya success, kesuksesan, failure, kegagalan, dan confusion itu adalah kebingungan. Lanjut ke contoh yang keempat. Karakteristik, sifat atau karakter. Ada beberapa contoh dari abstrak noun yang merupakan karakteristik, yaitu adalah sifat ataupun karakternya. Yang pertama adalah kindness, kemudian courage and wisdom. Kindness ini apa? Kebaikan hati. Courage, keberanian, dan wisdom adalah kebijaksanaan. Kebaikan hati, keberanian, dan wisdom itu adalah kebijaksanaan. Yuk, kita contohnya biar lu paham. Kindness. I will never forget your kindness. Saya tidak akan pernah lupa atas apa? Atas your kindness, atas kebaikanmu. Nah, oke, kindness itu kebaikan. Courage itu keberanian. Contohnya apa? It takes more than courage to be a leader. Membutuhkan lebih dari hanya sekedar keberanian untuk menjadi seorang pemimpin. Courage, keberanian, itu termasuk abstrak noun. Wisdom, kebijaksanaan. Apa contohnya? The king beloved by people because of his wisdom. Raja itu dicintai oleh rakyatnya because of his wisdom, karena kebijaksanaannya. Oke ya, kindness, courage, dan wisdom itu adalah contoh dari abstrak noun berupa karakteristik ataupun sifat atau karakter dalam bahasa Indonesia. Contoh yang terakhir, contoh yang kelima adalah abstrak noun untuk feeling. Yang pertama adalah happiness, kemudian displeasure and sympathy. Happiness kebahagiaan, displeasure ketidaksukaan, dan simpati adalah simpati. Yuk kita lihat contohnya. Being your friend is my happiness. Menjadi temanmu adalah kebahagiaanku. Happiness, kebahagiaan. Displeasure. She shows her displeasure. Dia menunjukkan displeasure, ketidaksukaannya. Yang terakhir adalah sympathy. I am losing sympathy for you. Saya kehilangan simpati padamu. Nah, oke ya, ini adalah contoh dari abstrak noun untuk menyatakan suatu feeling atau perasaan. Contohnya apa? Happiness, displeasure, and sympathy. Demikian ya pembahasan kita tentang abstrak noun. Kesimpulannya adalah abstrak noun itu adalah kata benda yang mana dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa dipegang, tapi dia bisa dirasakan. Itulah abstrak noun. Demikian ya bahasan kami tentang abstrak noun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ingat, rajin belajar dan selalu berdoa. Pasti usaha kalian akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.